tidak perlu ada yang dicemaskan, Gusti Putri. Emban Tarangsri kemudian bergegas menggenggam lengan garwa ampean Biniaji yang pucat pasi itu untuk kemudian membesarkan hatinya. Emban Tarangsri menggeleng ketika Biniaji menarik tangannya dan berniat membatalkan langkah kakinya. Jangan takut, Gusti Putri. Dengan jantung yang bagai diayun diguncang-guncang, Biniaji kini mulai memasuki halaman samping istana kediaman dari mantan Prabu Putri itu. Ratu Biniaji tidak berani menengadahkan kepala dalam menghadapi semua perhatian yang terarah kepadanya. Garwo ampean Biniaji melihat para prajurit yang menggerombol memenuhi semua tempat dan berteduh di bawah pohon tanjung dan kandil. Berbeda dengan para prajurit, ada banyak emban dan para abdi perempuan yang saling berbicara di antara mereka dengan nada suara yang direndahkan. Akan tetapi, pembicaraan yang terjadi itu seketika terhenti begitu melihat istri muda dari sang raja melintas. Beberapa emban yang semula berdiri kemudian langsung menunduk dan memberikan sembahnya. Niat hati Biniaji akan tersenyum, namun yang nampak dari mulutnya adalah wajah yang sangat pucat. Dengan kaki yang serasa terbang, istri muda dari Prabu Hayam Wuruk itu akhirnya memasuki bilik mendiang mantan Prabu Putri Sri Gitarya yang dengan seketika menyita perhatian semua orang. Biniaji kini merasa kakinya nyaris melayang ketika melihat semua mata memandangnya dengan tatapan yang aneh. Ketika pandang matanya bersirobok dengan tatapan mata dari Dyahwiyat, dengan bergegas Biniaji sedikit merendahkan tubuh dan tersenyum. Biniaji menduga Dyahwiyat akan bersikap acuh tak acuh seperti biasanya. Akan tetapi dugaan Biniaji itu ternyata salah. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa justru membalas tersenyum dan melambaikan tangan untuknya serta mempersilakan Biniaji duduk di sebelah adik mantan dari Prabu Putri Sri Gitarya itu. Biniaji mengangguk dan kemudian berniat menerima tawaran itu. Sebelum beringsut, Biniaji menyempatkan mendekat ke arah layon yang berbaring damai di atas pembaringannya. Biniaji menyembah dengan merapatkan kedua telapak tangannya yang dilakukan jauh lebih lama dari lazimnya. Sebagai seorang menantu, Biniaji sangat ingin mendapat kesempatan berdekatan dengan ibu mertuanya yang kini telah tiada itu. Sebagai istri dari seorang suami, Biniaji sangat ingin menjadi bagian dari keluarga suaminya. Biniaji sangat sadar bahwa mencintai suaminya seyogianya juga harus mencintai segenap keluarganya. 20 tahun kini telah berlalu. Itulah waktu seusia anak lelakinya yang kini tumbuh dewasa dan menyita perhatian. Namun tetap saja Biniaji mengalami kesulitan untuk mencuri hati dari mertuanya itu, hingga akhirnya sampai pada sebuah kenyataan pahit. Hingga tiba waktunya kematian itu datang menjemput Sri Gitarya, ia masih belum mampu berhasil untuk mencuri hati mertuanya. Merasakan kesedihan yang amat kental itu, Biniaji tidak kuasa menahan air matanya yang bergulir melintasi sudut matanya. Biniaji amat larut dengan sikapnya. Kedua tangannya masih menyembah ke arah layon yang tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Biniaji kemudian terbangun dari keadaannya itu ketika merasa ada tangan yang menyentuhnya. Biniaji kemudian membuka mata dan melihat suaminya yang telah melakukan itu. Biniaji kemudian mengalihkan sembahnya yang semula ditujukan kepada layon itu, kemudian segera dialihkan kepada suaminya. Dalam pandangan sekilas, ia menangkap bagaimana raut wajah sang permaisuri yang berada di arah garis lurus pandangan matanya. Namun, sebagaimana diajarkan oleh Emban Tarangsri, ia bersikap seolah tidak ada siapapun di tempat itu. Sang Prabu Hayam Wuruk kini mengangguk menerima penghormatan itu.
Sambil beringsut mendekat ke arah Ibu Suri Dyahuyat Raja Dewi Maharajasa, Biniaji mengedarkan pandangan matanya ke segenap ruang untuk menandai siapa saja yang hadir di ruang itu. Ketika kembali bersirobok pandang dengan paduka Sori Sri Sudewi, garwo ampean Biniaji harus menundukkan wajahnya ketika mendapati betapa melotot pandangan dari sang permaisuri itu. Dengan gelisah, Biniaji kini kembali mencuri-curi pandangannya. Hatinya agak tenang ketika mendapati Emban Tarangsri menempatkan diri tidak jauh dari dirinya. Hati Biniaji menjadi sangat tenang ketika mantan Prabu Putri Dyahuyat meraih tangannya dan tawaran sehelai kacu untuk membasuh air mata. Meskipun sekedar digenggam tangannya dan meskipun sekedar menerima tawaran sehelai kacu untuk membasuh air matanya, kejadian kecil itu tidak pelak menjadi perhatian semua orang. Para emban memperhatikannya dengan penuh perhatian. Segenap emban yang tidak memihak persaingan antara istri tua dan istri muda itu merasa senang melihat keakraban yang terjalin antara Biniaji dengan Dyahuyat. Hubungan yang selama ini membeku kini akhirnya telah mencair. Akan tetapi tidak kurang banyak pula yang mencibir dan menampakkan rasa tidak suka mereka. Apa yang dilakukan Dyahuyat itu telah menyebabkan hati Emban Ragaweni mendidih. Namun Ragaweni sadar tidak mungkin ia memamerkan rasa tidak senangnya itu karena ia berderajat emban yang tidak punya hak apapun untuk mengutarakan pendapatnya. Sang waktu kini terus bergerak mengawal rangkaian upacara yang akan berlangsung di alun-alun istana. Sejalan dengan matahari yang memanjat semakin tinggi, kegiatan mempersiapkan pembakaran layon dan penghormatan terakhir dijalankan. Tumpukan kayu kering kini telah disiapkan secukupnya, pun demikian dengan sebuah anjungan kehormatan yang akan digunakan oleh Sang Prabu Hayam Wuruk guna menyulutkan api yang telah dibangun dengan kukuh. Hari kini bergerak merambat siang. Di depan lapangan Balai Manguntur kini semakin riuh oleh para kawula yang datang berjejal-jejalan. Bermacam-macam penampilan mereka. Ada yang berdandan rapi, ada pula yang berpakaian lusuh. Semua wajah terlihat berduka karena begitu besar cinta mereka kepada mantan Prabu Putri yang telah memberikan kehidupan tentram, aman dan damai dengan menyelenggarakan pemerintahan yang berwibawa, adil, serta gemah ripah Loh Jinawi Kertoraharjo. Sementara itu di tempat yang lain, di sebuah tempat yang bernama Medansari, Wirabumi larut dengan kesibukannya bahu-membahu dengan penduduk Medansari. Ia tidak peduli meskipun panas mentari menyengat tubuhnya sampai kosong. Dalam hatinya, Bre Wirabumi sangat menikmati kebersamaan dengan para penduduk Medansari dalam memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan oleh angin lesu sebelumnya. Kegiatan membangun beberapa rumah sedang berlangsung di beberapa tempat yang dilakukan dengan sangat giat dan tanpa mengenal lelah. Warna duka memang membayang terlihat dari kerja yang mereka lakukan tanpa banyak berbicara, mengingat telah jatuh korban nyawa dalam kejadian kemunculan angin lesu malam itu. Apalagi rombongan penari tayub itu kini masih berada di Medansari. Ki Banjar Tarung dan kerabat keluarganya agak mengalami kesulitan dalam menerima kematian menyedihkan yang menimpa Sunda Rupaka dan Sekar Trini. Kerabat penari tayub itu masih nampak berduka dan tidak beringsut dari pusara para korban yang berada di ujung pedukuhan. Ki Banjar Tarung dan kerabat keluarganya larut dalam doa yang mereka panjatkan. Itulah sebabnya Jogoboyo Mahesasura memerintahkan kepada beberapa orang penduduk untuk membuatkan gubuk sementara di sana. Tidak capek, Raden? Tanya Jogoboyo Mahesasura yang datang mendekati Bre Wirabumi. Bre Wirabumi tersenyum dan menggeleng. Bre Wirabumi telah membulatkan niatnya untuk tidak akan pulang ke istana sebelum semua rumah yang rusak dilipas angin itu diperbaiki. Menilik kerja keras yang dilakukan bersama-sama dan penuh dengan semangat, perbaikan itu akan selesai dalam beberapa hari yang akan datang.
jika semua sudah beres, barulah Bre Wirabumi akan kembali ke istana. Bre Wirabumi boleh saja berencana, namun warta yang kemudian datang dari kota raja telah menyebabkan ia harus mengubah keputusannya. Oleh rasa ingin tahu yang besar, Bre Wirabumi kemudian mendekati seorang lelaki yang berusia paling tua di Bendansari. Seperti ada yang menarik perhatian lelaki tua itu, kemudian ia memandang langit dengan penuh minat. Lembar demi lembar mega mendung yang melayang di angkasa dipilihnya. Satu persatu ia memperoleh keyakinan bahwa apa yang dicemaskannya itu adalah benar. Wirabumi yang ikut menengadah melihat sepasang burung elang membentangkan sayapnya bagaikan diam tidak bergerak menentang angin. Burung elang itu, Ki? Tanya Bre Wirabumi. Lelaki tua di Bendansari itu menoleh sekilas, namun dengan bergegas ia kembali mengarahkan pandangan matanya ke langit. Warna langit yang tidak seperti biasanya kini telah sangat menyita perhatiannya. Apa yang sedang menjadi perhatianmu, Ki Probo? Tekan Bre Wirabumi. Laki tua yang bernama Probo Birowo yang ditempatkan sebagai orang yang paling dihormati di Bendansari itu tidak dengan segera menjawabnya. Ia kini perlu meyakinkan dirinya sendiri. Apakah Raden menangkap bau sesuatu? Tanya Ki Probo Birowo tanpa menoleh dan tetap menengadah. Bre Wirabumi memberikan kesempatan kepada hidungnya, namun ia tidak berhasil menangkap bau apapun. Bau apa, Ki? Bau yang sangat khas. Tetapi bau itu lewat beberapa saat yang lalu. Bau apa, Ki? Bau kemenyan, Raden. Dengan sangat perlahan, orang itu menoleh dan menempatkan diri memandang Bre Wirabumi. Raden, pikiranku tidak nyaman. Hamba sarankan, sebaiknya Raden pulang ke istana sekarang juga. Ucap Ki Probo Birowo. Pendapat lelaki tua dan dituakan di pedukuhan itu telah menyebabkan Wirabumi bertambah penasaran sekaligus amat sulit untuk menerimanya. Di langit tidak nampak sesuatu yang luar biasa, sementara bau kemenyan yang melewati hidung tidak cukup menjadi alasan untuk memaksanya pulang. Maaf, Ki. Tolong berilah aku penjelasan yang gampang dicerna dan tidak membingungkan. Mengapa Aki menyarankanku agar segera pulang? Ki Probo Birowo kembali mencermati warna langit yang di matanya kini menampakkan cahaya yang tidak seperti biasanya. Sebagai orang yang telah berumur dan telah mengenyam banyak asam garam kehidupan, Ki Birowo menyimpan banyak sekali perbendaharaan pengalaman aneh yang berbalut dengan keadaan gaib. Jogoboyo Maheso Suro kini datang mendekat. Ada apa, Ki? Tanya Maheso Suro. Ki Probo Birowo memandang Jogoboyo dengan mata yang tajam, jauh lebih tajam dari kebiasaannya. Aku sedang menyarankan kepada Nak Mas Raden Bre Wirabumi untuk segera pulang kembali ke istana. Jogoboyo Maheso Suro kini ikut terheran. Namun Jogoboyo Maheso Suro juga mengenal Ki Probo Birowo dengan baik, mengenal dengan baik kemampuan anehnya yang kadangkala sanggup membuat orang lain tercengang. Aku menandai warna langit yang aneh. Tanda-tanda semacam inilah yang aku ingat ketika pada suatu hari Mojopahit sedang berkabung. Apalagi baru saja hidungku menangkap bau kemenyan, meskipun hanya sekelebatan. Seketika wajah Jogoboyo Maheso Suro berubah menjadi tegang. Raden, ada baiknya Raden mau mendengar apa yang disampaikan oleh Ki Probo.
Aku akan mengawal Raden kembali ke istana. Bre Wirabumi kini semakin bertambah penasaran. Sikap Ki Probo telah membuatnya bingung. Akan tetapi sikap dari Jogoboyo Mahesosuro yang mendukungnya tanpa alasan juga bisa membuat hatinya bertambah bingung. Ada apa sebenarnya, Paman? Beri aku alasan yang mudah untukku mengerti, ucap Bre Wirabumi. Bre Wirabumi kemudian menggerayangi kepalanya, mewakili isinya yang tengah bingung. Di seberang jalan sedikit agak jauh dari rumah Jogoboyo, nyaris 20 orang penduduk Pedukuhan itu sedang sibuk dan bahu-membahu membangun kembali rumah yang roboh berantakan diterjang oleh angin lesus. Di tempat yang lebih jauh lagi juga berlangsung kegiatan yang sama. Asap yang mengepul dari sebuah tempat adalah pertanda di sana sedang melakukan kegiatan para perempuan yang bahu-membahu menyiapkan makan untuk para lelaki. Bre Wirabumi kini kembali mempersiapkan sebuah pertanyaan untuk Ki Probo. Namun ada hal lain yang kemudian membutuhkan perhatiannya. Diikuti oleh beberapa orang kerabatnya, Ki Banjar Tarung kemudian datang mendekati mereka. "Kami mohon pamit," ucap Ki Banjar Tarung langsung menohok pada persoalan yang dibawanya. Jogoboyo Mahesosuro yang merasa sebagai tuan rumah sekaligus pengundang kerabat keluarga penari tayub itu tidak bisa mengenehkan rasa bersalahnya. Setidaknya kehadiran Ki Banjar Tarung dan kerabatnya ke Pedukuhan Bedansari adalah karena undangannya. Akan tetapi justru di Bedansari rombongan tayub itu dihantam oleh musibah. Ki Banjar Tarung telah kehilangan 2 anak gadisnya dan beberapa orang kerabatnya. Sungguh itulah kehilangan yang amat sangat telak. "Kami mohon pamit, Raden," ucap Ki Banjar Tarung dengan ucapan yang sama. Bre Wirabumi kini mengangguk. "Selamat jalan, Paman Banjar Tarung. Aku selalu berharap Adi Sundarupaka dan Adi Skartrini mendapatkan kedamaian di alam kelanggengannya. Aku juga berharap semua yang ditinggalkan akan mendapat ketabahan. Selamat jalan, Paman. Doaku menyertai kalian semua." Ki Banjar Tarung kini mengangguk dan masih menyempatkan untuk menyalami Ki Probo Birowo yang juga kehilangan kata-katanya. Tanpa menoleh, Ki Banjar Tarung yang diikuti oleh segenap kerabatnya kemudian mengayunkan langkah kakinya meninggalkan Bedansari, meninggalkan cerita duka atas meninggalnya 2 anak gadisnya. Bre Wirabumi kini bergegas menghirup udara untuk mengisi semua lorong di paru-parunya. Menyambung pembicaraan yang terputus, Bre Wirabumi kemudian menengadah memandang langit. Ia mencari sesuatu yang Ki Probo bisa melihatnya dengan jelas, namun tidak dengan dirinya. "Aku ulangi, Ki. Apa yang Ki Probo cemaskan sehingga menyarankan kepadaku supaya segera kembali ke istana?" Ki Probo kini memandang tamu penting yang telah beberapa hari berada di desanya itu dengan perasaan yang tidak nyaman. Namun Ki Probo kini merasa harus menjelaskan dugaannya. "Mohon maaf, Raden. Semoga saja aku salah. Namun berdasarkan ingatanku, apabila ada bau asap kemenyan yang bisa menempuh perjalanan sampai di tempat ini, itu berarti ada yang membakarnya dalam jumlah yang banyak. Dulu, ketika Gusti Putri Gayatri tutup usia, di halaman istana dibakar berpeti-peti kemenyan yang kemudian menyebar di bawah oleh angin." Rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Ki Probo Birowo itu sontak telah menyebabkan Bre Wirabumi menjadi tegang. "Jadi, di istana ada yang meninggal, Ki?" tanya Wirabumi. Ki Probo dan Jogoboyo Mahesosuro kini saling melirik. "Raden, aku
Aku orang tua yang telah banyak merasakan asin dan pahitnya, asam garam kehidupan. Aku hanya mengandalkan ilmu titen, Raden. Jika aku melihat langit berwarna kekuningan seperti sekarang ini, dan jika kemudian muncul bau asap kemenyan yang bisa sampai di tempat ini, itu pertanda kemungkinan ada orang penting yang meninggal di istana. Apa yang aku sampaikan ini bukan karena aku memiliki ketajaman indera atau mata hati, Raden, melainkan benar-benar berdasar pada pengalaman dan juga pada catatanku terhadap hal-hal aneh seperti yang kali ini terjadi, Raden. Mohon maaf. Bagai membenarkan apa yang disampaikan oleh Ki Prabu Birowo, angin yang datang berhembus kemudian lewat membawa bau kemenyan yang sangat khas. Maka berubah kini amat teganglah wajah anak laki-laki dari Biniaji, buah perkawinannya dengan Prabu Hayam Wuruk itu. "Kudaku," ucap Bre Wirabumi gelisah. Jogoboyo Maheso Suro kini tanggap dan bersiul nyaring memanggil seorang Magersari yang dengan setia melayani kebutuhan Ki Jogoboyo yang kemudian mendatangi isyarat itu. "Bawa segera ke sini kuda Raden Wirabumi. Kudaku juga," perintah Ki Jogoboyo. Ketika Bre Wirabumi bergegas akan menuju ke Pakiwan guna membersihkan tubuhnya yang kotor, sekali lagi perhatiannya tersita oleh suara seekor kuda yang berderap kencang bagai kehilangan waktu. Siapapun penunggang kuda itu tentu merasa tidak cukup memiliki waktu. Bre Wirabumi kemudian membatalkan langkah kakinya dan berbalik. Wirabumi kini mendadak disergap rasa tegang karena yakin orang yang berada di atas kuda itu adalah seorang prajurit. Penunggang kuda itu benar-benar seperti orang yang kehilangan waktu. Dengan tidak mengurangi kecepatannya, ia membalap dan baru menarik tali kendali kudanya setelah ia berada di depan regel rumah Jogoboyo Maheso Suro. Bre Wirabumi yang mengenal baik prajurit itu kemudian bergegas mendatanginya dan diikuti pula oleh Ki Jogoboyo dan Ki Probo. "Ada berita apa?" tanya Wirabumi pada langsung pokok persoalannya. Prajurit itu meloncat turun dari kudanya dan kemudian memberikan penghormatannya. "Mohon maaf, Raden. Gusti Putri Sri Kitarya telah mangkat." Jawaban itu kini telah menyebabkan Bre Wirabumi terhanyak. Baru saja firasat aneh itu dibahas, boleh dibilang hanya sejenak kemudian jawaban yang sesungguhnya kini telah datang. Ki Probo dan Jogoboyo Maheso Suro saling memandang. Jogoboyo Maheso Suro makin merasa kagum pada kemampuan langka yang dimiliki oleh tetangganya itu. Jauh sebelumnya, Ki Probo juga menunjukkan beberapa kemampuan langkanya dalam hal ramal-meramal dan seringkali benar. Dengan mulut yang terbuka dan pandangan mata yang tidak percaya, Bre Wirabumi kemudian memandang pada prajurit itu. "Ulangi." "Raden, Gusti Putri Sri Kitarya telah berpulang," jawabnya kali ini dengan nada yang rendah. Bre Wirabumi menoleh pada Jogoboyo Mendansari yang dibalas dengan anggukan kepala. Demikian pula ketika ia kemudian menoleh pada Ki Prabu Birowo juga dibalas dengan anggukan kepala. "Paman, aku mohon diri," ucap Wirabumi. "Monggo silakan, Raden. Sebentar lagi aku akan menyusul," jawab Jogoboyo Mendansari itu. Kuda telah disiapkan di halaman. Tanpa banyak berbicara, anak laki-laki dari Prabu Hayam Wuruk itu bergegas meloncat dan membawanya ke jalan. Namun hanya sejenak kemudian Bre Wirabumi membalapkan diri dengan kecepatan tinggi bagai dikejar sesuatu. Prajurit yang semula menjemputnya kini mengimbanginya dengan tidak kalah cepat.
Melihat itu, para tetangga Jogoboyo Maesosuro tidak mampu menahan rasa penasaran mereka. Mereka kemudian bergegas mendekati rumah dari sang Jogoboyo. Matahari kini memanjat semakin tinggi, mengiringi gerak derap 2 ekor kuda yang berbaju bagai kehilangan waktu. Bre Wirabumi melecut kaki kudanya, merangsangnya untuk berderap lebih kencang dan lebih kencang lagi. Tubuhnya yang semula berkeringat langsung kering disapu oleh angin. Di belakangnya, prajurit yang menjemputnya mencoba bergerak dengan kecepatan yang sama untuk mengimbangi derap kaki kuda Wirabumi. "Semoga aku masih punya waktu," teriak Bre Wirabumi yang kini merasa gelisah. Akan tetapi, dari Pedukuhan Bendangsari kembali ke Kota Raja bukanlah jarak yang pendek ketika ditempuh dengan hati yang gelisah karena ingin cepat sampai di istana. Sebaliknya, juga bukanlah sebuah jarak yang jauh ketika ditempuh dengan pikiran tenang dan santai. Bre Wirabumi kini terus memacu kudanya sambil menghitung waktu berapa tabuh kira-kira waktu yang ia butuhkan untuk bisa sampai ke Kota Raja. Sementara itu, panas sang surya sangat mencekik, memberas keringat siapapun. Namun, seberapa besar derajat panas yang disebar oleh Yang Bagaskoro tidak menyebabkan para kawula yang tumpah ruah di alun-alun di depan Balai Mangutur itu bergeser dari sikap bergemingnya. Perhatian semua orang tertuju pada tenda khusus beratap rumbia yang dibangun khusus dalam keadaan darurat itu. Bau kemenyan yang dibakar kini telah menguasai hidung siapapun. Ada yang mampu meredamnya sebagai bau biasa, namun ada pula yang tidak menahannya. Bau kemenyan yang menyengat semacam itu memang sangat membuat pusing kepala. Pada ujung depan dari alun-alun itu terdapat 2 buah dampar yang berukir memet, yang siapapun tahu dampar yang masih kosong itu adalah tempat duduk untuk sang Prabu dan permaisurinya. Namun di belakang tempat duduk sang raja terdapat pula berderet-deret kursi yang berukir yang telah diduduki. Di antaranya oleh mantan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa dan suaminya. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang telah berusia 70 tahunan kini terlihat masih sehat, sama sehatnya dengan sang suami. Meskipun kemana-mana Raden Kudamerta memakai tongkat, sungguh sangat berbeda dengan kesehatan dari Raden Cakradara, saudara iparnya yang meskipun sebaya namun nampak jauh lebih tua dan sangat tidak sehat. Segenap rakyat yang berjejal kini bergerak berdiri ketika melihat seorang lelaki tua dituntun untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan untuknya. Dengan penuh perhatian, segenap rakyat Mojopahit yang datang berjejal-jejalan itu memperhatikan bagaimana romo dari sang raja itu dituntun untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan untuknya. Dari jarak dekat dan pada jarak pandang yang cukup jelas, rakyat Mojopahit bisa melihat secara langsung segenap kerabat istana. Apalagi kali ini para prajurit Mojopahit berjaga-jaga dengan tidak terlalu ketat dan memberi keleluasaan kepada para kawula yang ingin berbelasungkawa. Dalam jarak pandang yang cukup jelas pula, para kawula bisa melihat kecantikan Sekar Kedaton Kusumawardhani yang kini duduk di dampar di sebelah dampar yang telah disediakan untuk romonya. Dampar milik Kusumawardhani itu sedikit rendah dari dampar milik romonya. Ribuan rakyat yang berkumpul di alun-alun itu kemudian serentak berdiri ketika sebuah sangkakala ditiup dengan melengking. "Layon telah dikeluarkan," bisik seseorang. Mana? Dugaan tentang layon yang dikeluarkan itu ternyata salah. Sangkakala yang ditiup melengking disusul suara tambur yang berderap itu ternyata dilakukan sebagai penghormatan pada kehadiran Prabu Hayam Wuruk dan juga Permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi yang kehadirannya dikawal oleh puluhan prajurit Bayangkara dan juga puluhan emban.
Prabu Hayam Wuruk nampak berwibawa dan memandang ke arah depan dengan sangat tenang. Kemunculan Prabu Hayam Wuruk dan permaisurinya dengan seketika disambut penghormatan serentak yang dipandu oleh Mahapati Gajah Enggon yang kini menempatkan diri memimpin upacara penghormatan terakhir pada ibunda dari sang raja itu. Dengan anggun dan tidak banyak berbicara, Sri Sudewi yang mengenakan kerudung hitam menutupi kepalanya kini menempatkan diri duduk di sebelah kiri Prabu Hayam Wuruk. Setelah waktu kemudian bergerak di bawah aba-aba yang dipimpin dengan suara yang lantang oleh Mahapati Gajah Enggon, penghormatan kepada Layon mantan Prabu Putri itu diberikan. Selanjutnya beberapa orang prajurit dengan bahu-membahu mengangkat peti itu ke atas tumpukan kayu yang telah disediakan dalam jumlah yang berlimpah untuk menjamin pembakaran Layon itu akan berlangsung dengan sempurna. Meletakkan gendaka Layon ke atas tumpukan kayu itu bukanlah sebuah pekerjaan gampang dan harus amat berhati-hati. Untuk jangan sampai peti itu kemudian terguling, beberapa untai dadung telah digunakan untuk mengikat peti itu dengan erat. Sementara itu, di sudut yang terpisah dan berhadapan langsung dengan tempat pembakaran Layon, para pemuka agama dari dua agama besar yang hidup rukun di bawah naungan Tripaksa sangat larut dalam memuja doa mantra mengiringi perjalanan mantan Raja Wanita Sri Kitarya yang telah dipanggil kembali menghadap penciptanya. Dharma Dyaksa Kasogatan dan Dharma Dyaksa Kasaiwan yang dibantu oleh para upapati yang duduk berderet-deret di belakangnya tidak henti-hentinya membaca rontal yang berisi ajaran agama masing-masing. Para upapati itu juga dipanggil dengan sebutan Sang Pameget. Layon mantan Prabu Putri Sri Kitarya kini telah sempurna diletakkan di atas tumpukan kayu. Atas isyarat yang diberikan oleh seorang emban tua, puluhan emban yang masing-masing memegang tenggok berisi kembang melati dan mawar kemudian datang mendekat. Didahului dengan menyembah secara bersama-sama, para emban itu kemudian menaburkan bunga ke arah peti dan tumpukan kayu itu. Bau bunga melati yang sangat menyengat tetap tidak kalah dari bau kemenyan yang ditaburkan di perapian yang terletak tidak jauh dari kandang merpati. Beberapa catakan di langit terus mengarahkan tatapan mata mereka. Kali ini pada seorang prajurit yang menyalakan obor yang dengan segera menjadi pusat perhatian. Melihat api itu, Dyah Rajasa Duhitendu Dewi mendadak merasa matanya berkunang-kunang. Api pula yang dengan serentak disambut oleh tangis yang meledak di sana sini. Sri Sudewi yang sejauh ini mampu menguasai dirinya akhirnya tidak kuasa untuk menahan air matanya. Sri Sudewi kini mendekap dada dengan kedua tangannya. Tangis itu kemudian segera menular kemana-mana, tidak hanya pada para kerabat keluarga raja yang berhak menitikkan air mata, namun juga para kawula yang berkumpul tumplek-plek berjejal-jejalan di alun-alun. Prabu Hayam Wuruk kini menerima penyerahan obor yang telah diberikan kepadanya. Sang Prabu memandang langit, lalu menunduk lagi dan menyempatkan mengarahkan perhatiannya kepada romonya yang kini terlihat tidak dapat mengendalikan gerak tangannya. Semua orang kini mempersiapkan diri mengikuti saat-saat ketika Prabu Hayam Wuruk menyalakan obor ke tumpukan kayu yang telah dilumuri dengan minyak itu. Ketika sang Prabu hendak menyulutkan api itu, ia kemudian tertegun ketika pandangan matanya lurus tertuju pada sebuah wajah yang ikut memperhatikannya dengan degup jantung yang bagai sulit untuk dikendalikan. Sang Prabu Hayam Wuruk kemudian membatalkan niatnya untuk menyulutkan api. Ia kemudian lebih mendahulukan melambaikan tangan pada pemilik wajah yang masih muda dan tampan serta berpakaian kumal dengan rambut yang tidak diikat itu. Brewira Bumi kemudian datang mendekat dan menyembah. Prabu Hayam Wuruk kini menyerahkan obor di tangannya kepada Brewira Bumi.